gambar maupun lukisan. Sejarah ini saya tahu karena saya belajarnya di sana, di Yerusalem, di tempat kelahiran Al-Masih. Waktu Isa dilahirkan, imam besar, imam mahkamah agama yang ada di Yerusalem, namanya Kayafas. Raja pada waktu itu di Yudea adalah Herodes. Wali kotanya Pontius Pilatus, Romawi. Karena Romawi menduduki Yerusalem 65 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Perhatikan sejarah ini. Orang Kristen dengar segera. Halo, salam saya ucapkan untuk teman-teman dimanapun berada, para subscriber saya yang telah mengikuti saya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman yang baru bergabung. Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah teman-teman, kita telah mendengarkan cuplikan dari apa yang dikatakan oleh Pak Yahya. Beliau mengatakan bahwa dia sekolahnya di Yerusalem dan mengetahui apa sih sebenarnya yang kebenaran mengenai Yesus Kristus. Nah, beliau menyebutkan mengenai kisah tarikh kelahiran Yesus dari Nazaret. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk melihat apa yang benar sesuai dengan catatan Alkitab, karena kita yang meyakini itu dan kita juga yang memiliki itu di dalam Alkitab kita, dan itu adalah data yang akurat yang telah ada sebelum apa yang dikatakan oleh Yahya, atau singkatnya gini, itu adalah data yang awal sebelum datanya Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, perlu untuk kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam kitab Injil. Nah, Matius dan Lukas adalah penulis yang menyebutkan mengenai kisah kelahiran Yesus. Dan mereka juga memberikan kepada kita data yang mudah untuk kita telusuri dengan untuk membuktikan bahwa iman Kristen itu adalah benar, dengan menyebutkan orang-orang yang terkenal pada saat itu seperti Kaisar Agustus, Herodes Agung, Kirenius dan sebagainya. Nah teman-teman sekalian, Kaisar Agustus itu lahir pada tahun 31 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 14 Masehi. Nah, dan Perjanjian Baru juga mencatat bahwa Yesus dilahirkan pada masa pemerintahan Kaisar Agustus atau namanya adalah Octavian di dalam Lukas pasal 2 ayat 1. Nah, kemudian Raja Herodes yang disebutkan dalam Lukas pasal 2 itu lahir pada tahun 37 sebelum Masehi dan mangkat atau wafat pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, menurut Lukas pasal 2 dan juga Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, Yesus lahir menjelang akhir masa pemerintahan Raja Herodes. Dan kemudian disebutkan juga mengenai sensus yang diadakan ketika Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Dan catatan Yosefus ini adalah seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada abad pertama. Ia memperkirakan bahwa sensus itu kemungkinan diadakan pada tahun 7 atau 6 Masehi. Nah, jika demikian, maka Yesus dilahirkan antara 6 sampai 7 Masehi. Nah, Lukas pasal 2 memberitahukan kepada kita bahwa sensus diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria.
Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa keterangan Yosefus mengenai sensus itu adalah antara tahun 7 sampai 6 Masehi. Nah, perlu untuk diperhatikan mengenai hal ini karena orang akan mengatakan bahwa jika demikian maka akan terjadi kontradiksi antara sensus dengan eh, kelahiran Herodes Agung. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk memperhatikan catatan di dalam Lukas pasal 2 supaya ini menjadi jelas. Dan ini juga perlu untuk semua orang Kristen mengetahui ini supaya ketika dipertanyakan atau ditanya mengenai hal ini maka dapat memberikan jawaban yang benar dan sesuai. Nah, di dalam Lukas pasal 2 Lukas menulis atau menyebutkan bahwa sensus diadakan pertama kali sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, teman-teman semuanya harus tahu bahwa kata Yunani yang digunakan di dalam Lukas pasal 2 adalah dengan menggunakan kata proto. Kata Yunani di dalam Lukas pasal 2 itu menggunakan kata proto. Nah, kata proto di dalam perjanjian baru itu bisa berarti sebelum atau sesudah atau awal. Misalkan saya kasih satu contoh. Misalkan misalkan di dalam Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, atau kemudian diterjemahkan awal dan akhir. Nah, awal itu kata awal di situ menggunakan kata Yunani proto. Awal ini berarti sebelum. Dan kita juga bisa menerjemahkan sesudah. Nah, oleh karena itu terjemahan yang baik di dalam Lukas pasal 2 seharusnya diterjemahkan bahwa sensus diadakan sebelum Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jika terjemahan itu demikian, maka itu tidak berpengaruh apapun. Itu tidak berpengaruh mengenai sensus yang diadakan dengan kematian Herodes pada abad 4 sebelum Masehi. Itu tidak menjadi masalah. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan mengenai tarikh kelahiran Yesus itu antara tahun 6 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Sebab Herodes meninggal atau wafat pada abad keempat sebelum Masehi. Dan kitab Injil menjelaskan bahwa Herodes bahkan ingin menemukan Yesus untuk membunuhnya. Jadi ini sudah sangat jelas. Jadi bahwa tarikh kelahiran Yesus itu perkiraan yang pastinya adalah antara abad 6 sebelum Masehi sampai abad 4 sebelum Masehi. Nah, jadi buat teman-teman saudara-saudara saya yang Kristen, ingat bahwa kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah sebuah mitos, tetapi kepercayaanmu kepada Kristus itu adalah benar sesuai dengan sejarah dan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Itu sesuai. Jadi jangan bimbang dan ragu di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Sebab ini adalah kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah takut untuk diuji oleh apapun. Sebab kebenaran pada akhirnya akan membuktikan dirinya bahwa dia adalah benar. Sekian, dan Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun berada yang telah mendengarkan saya. Jadi
saya minta kepada teman-teman untuk membagikan video ini ke sebanyak mungkin orang, supaya mereka juga mengetahui mengenai kebenaran ini. Dan bukan saja saudara yang diberkati, tetapi mereka juga diberkati. Tuhan memberkati.